Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Selalu saya ingatkan bahwa mencintai Kristus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka, tapi mencintai Kristus juga berarti semangat untuk meninggalkan yang Yesus tidak suka. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang, saya harus meninggalkan yang Yesus gak suka. Dan kalau saya bicara tentang yang Yesus gak suka, bukan sekedar perzinahan, kita tahu itu semua Yesus gak suka. Bukan sekedar penyembahan berhala, kita tahu Allah tidak bisa diduakan. Bukan sekedar minum mabuk, judi, hal-hal yang besar-besar itu. Meskipun saya berdoa, yang besar-besar itu memang sudah kita tinggalkan. Tapi ingat, banyak orang jatuh bukan karena batu besar. Banyak orang jatuh kenapa? Kerikil-kerikil kecil, betul? Betul kita udah tinggalkan perzinahan, betul kita udah tinggalkan penyembahan berhala. Tapi saya khawatir kita masih apa-apa tersinggung, apa-apa kepahitan, apa-apa kecewa, apa-apa khawatir. Alkitab bilang yang satu kamu tinggalkan, yang lain jangan kamu abaikan. Artinya apa? Setelah kita makin fokus melayani Tuhan, kita juga semakin fokus meninggalkan yang Yesus gak suka. Sehingga hari-hari kita makin berkenan dalam kemuliaan. Ya mereka tepuk tangan, ya mereka buat Tuhan. Nah hari ini secara khusus salah satu yang kita harus pelajari yang Yesus gak suka, jangan seperti orang munafik dalam doa. Saya percaya doa adalah modal kehidupan orang percaya. Amin. Orang lain boleh mengandalkan uangnya, orang lain boleh mengandalkan pengalamannya, orang lain boleh mengandalkan kehebatannya, tapi saya percaya anak Tuhan mengandalkan doa. Ini yang nggak bilang amin ini dia lagi bingung ini. Orang lain boleh mengandalkan uangnya, orang lain boleh mengandalkan pengalamannya, orang lain boleh mengandalkan jaringannya, tapi anak Tuhan mengandalkan doa. Yang setuju sama saya katakan, saya memilih itu mengandalkan doa. Dalam hidup saya percaya doa adalah kebutuhan yang paling utama. Sehingga saya berani simpulkan, doa membuat hidup kita jadi asik. Doa bukan berarti semuanya pasti beres. Doa bukan berarti semua bisa terjadi seperti yang kita harapkan. Doa bukan berarti semuanya pasti selesai. Tapi doa menjadikan hidup kita asik. Sehingga saya berani buat kesimpulan, orang yang hidupnya gak asik berarti kurang doa. Pak, Bu, adik-adik muda dengar, kalau hidup lu kurang asik berarti lu kurang doa. Setuju? Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, kalau hidup gua kurang asik berarti gua kurang doa. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang, kalau hidup gua kurang asik berarti gua kurang doa. Yusuf masalahnya banyak gak? Tapi hidupnya tetap asik. Daniel berdoa enggak? Daniel berdoa enggak? Dibuang ke gua singa tuh. Tapi hidupnya tetap asik. Daud berdoa enggak? Tapi diserang sama Saul tuh. Harus berhadapan dengan Goliat tuh. Tapi hidupnya tetap asik. Amin. Sadrak Mesak Abednego berdoa enggak? Dibuang tuh ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi ini yang saya mau bilang, hidupnya tetap asik. Doa bukan berarti saya tidak punya masalah. Tapi doa berarti hidup kita asik dalam anugerahnya. Mereka tepuk tangan ya mereka betul. Sebetulnya kalau hari ini saya langsung bilang amin, sudah cukup, sudah dapat berkat Tuhan. Cuma kalau saya bilang amin sekarang sudah pikir-pikir, Gilbert kenapa khotbahnya pendek banget hari ini? Ya, kan? Karena sebetulnya setiap sudah harus berjalan dengan keyakinan. Kalau saya suka berdoa, maka hidup saya jadi asik.
Pulang dari gereja, saudara update status. Tulis, kalau hidup lu kurang asik berarti lu kurang doa. Hashtag sadar sendiri ya. Nah. Jadi hari ini jangan bilang sama saya, pendeta saya udah doa. Tapi suami saya belum bertobat. Saya sudah doa. Tapi saya belum dapat pasangan teman hidup. Saya udah doa. Tapi badai sedang menerpa hidup saya. Doa bukan berarti semuanya pasti beres. Tapi doa meyakinkan kita bahwa hidup kita dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sudah pulang dari gereja dan bilang hidup saya asik. Kalau sudah tanya sama saya kenapa hidup saya asik, karena kapanpun saya memerlukan dan kapanpun saya membutuhkannya, saya bisa berseru kepada Tuhan dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat hidup saya. Yang sudah katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Matius pasal 6 ayat 5-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah ini Alkitab bilang jangan. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi doa tidak membutuhkan penilaian orang. Orang sekarang itu asbun. Orang sekarang itu asal ngomong. Orang sekarang apa saudara? Asal ngomong. Gampang sekali nyerang orang. Ada orang yang kalau doa tenang gitu. Tuhan, Engkau di atas, aku di bawah. Engkau di sorga, aku di bumi. Engkau jauh, aku dekat. Jauh dekat 3.500. Tapi ada orang yang kalau doa gemetar Tuhan. Orang yang ngerti langsung bilang, Pentekoste dia. Karismatik. Belum lagi ada orang-orang yang ngomong sembarangan, oh itu gereja karismatik, gereja Pentekoste, gereja palsu semuanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang sekarang gampang buat penilaian, tapi Alkitab sudah bilang. Kalau kamu berdoa jangan supaya dilihat orang. Kamu berdoa supaya jangan dinilai orang. Artinya orang mau nilai apapun gak penting. Orang mau nilai apapun tidak penting. Soalnya yang biasa doa berlutut lah. Soalnya yang biasa berdoa pakai bahasa roh lah. Soalnya yang biasa berdoa pakai bahasa Batak lah. Soalnya yang biasa berdoa baru sepenggal kata cek. Kadang-kadang kalau doa gitu, Tuhan, kau datang kepadamu. Sampai temannya bilang, lu kenapa sih kayak gak senang banget gitu. Ada yang doa seperti ular kobra, Tuhan. Aku tetap percaya kau sanggup. Sampai kita darah, Yesus. Tapi buat saya, engkau tidak berdoa dan membutuhkan penilaian orang. Engkau berdoa datang kepada Bapa. Dan itu juga mengajar kepada kita, jangan suka buat penilaian terhadap doa orang. Ada orang yang kalau berdoa sebentar-bentar, ya Bapa. Aku berdoa ya Bapa, kiranya Engkau ya Bapa datang kembali ya Bapa untuk menolong aku ya Bapa, karena ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Sama malaikat bilang, kebanyakan lu punya ya Bapa. Tapi kita berdoa bukan supaya dinilai orang. Mulai hari ini saya tidak lagi mau dengar ada orang yang bilang, aduh saya nggak bisa berdoa. Setiap kita bisa berdoa. Sama-sama bilang setiap kita bisa berdoa. Karena yang menilai kita bukan manusia, tapi Bapa kita di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan apa? Membalasnya kepadamu. Tuhan tidak sedang bicara tentang lokasi doa, tapi Tuhan sedang bicara sikap hati doa. Ada banyak orang kalau lagi kumpul sama teman-temannya di kantin makan, dia nggak berdoa. Kalau yang bilang lu kayak kebo, lu nggak berdoa sebelum makan. Alkitab bilang kalau berdoa kunci kamar. Alkitab nggak bilang berdoa di kantin. Berarti kalau doa di kantin Tuhan nggak dengar.
Lu penafsiran Alkitab dari mana? Alkitab sedang mau ajarkan doa itu bukan pencitraan. Doa bukan apa? Pencitraan. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah keperluan. Kenapa kita berdoa? Karena kita lemah. Kenapa kita berdoa? Karena kita terbatas. Kenapa kita berdoa? Karena kita bisa salah langkah. Kenapa kita berdoa? Karena kita hanya mau dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Beri tepuk tangan ya, beri ya buat Tuhan. Kita berdoa bukan supaya orang lihat kita Kristen. Kita berdoa bukan supaya orang lihat bahwa kita adalah orang baik. Kita berdoa bukan supaya orang melihat bahwa apapun yang kita kerjakan kita libatkan Tuhan di dalamnya. Tapi kita berdoa karena kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita lemah. Kita terbatas. Kita bisa salah langkah. Kenapa kita berdoa? Kita mau selalu dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Yang saja katakan yeah. Amin. Klik. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan apa? Dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Jangan munafik dalam doamu karena Bapamu, haleluya, mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ada orang yang bilang begini, if God knows everything, kalau Tuhan tahu segala-galanya, iseng banget Tuhan suruh saya berdoa. Makanya ada orang yang berdoa saya sebut scanner prayer. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatunya. Nyatakan kemuliaan-Mu, amin. Dia ingin Tuhan nge-scan gitu isi hatinya. No. Tapi ada orang-orang yang kritis akan bertanya sama saya, kalau Tuhan sudah tahu segala sesuatunya, ngapain dia suruh kita minta? Tuhan iseng banget. Tapi hari ini saya jawab pertanyaan saudara. My God is not an iseng God. Tuhan saya bukan Tuhan iseng yang gak ada kerjaan. Tapi kenapa Tuhan udah tahu segala sesuatu, dia mau kita minta? Tuhan mau kita terhubung dengan dia. Sama-sama bilang sama saya, terhubung. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Ada banyak orang yang berkata berdoalah karena Tuhan senang kalau anak-anaknya datang dan berdoa kepadanya. Saya mau beritahu kenapa Tuhan senang kalau kita berdoa. Karena doa membuat kita terhubung pada Tuhan. Sama seperti handphone. We have to connect to the power. Kita harus connect pada powernya. Karena kalau kita nggak connect to the power, maka handphone itu powerless. Handphone itu bisa kehabisan baterai. Kenapa Tuhan senang kita terhubung dengan Tuhan? Makin kita terhubung dengan Tuhan, setan gak punya kesempatan untuk ganggu kita. Amin. Tuhan mau kita senantiasa terhubung dengan Dia, sehingga kita tahu apapun yang terjadi, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah rencanakan dalam anugerah kemuliaan-Nya. Sudah katakan amin. Selanjutnya saya pelajari, klik. Kekristenan tidak dapat dipisahkan dari doa. Orang bisa menyebut dirinya Kristen, tapi kalau dia tidak berdoa, saya beri nama luarnya Kristen, tapi dalamnya kekosongan. Makanya seorang filsuf berkata, doa adalah nafas orang Kristen. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak bernafas. Dan kalau orang Kristen tidak bernafas, artinya dia mati. Dia boleh ada di gereja, tapi di hadapan Tuhan dia mati. Klik. Saya coba simpulkan. Kenapa doa menjadi hal yang penting dalam iman Kristen kita? Ada banyak saudara yang menatap saya dan berkata, saya nggak berdoa tapi saya aman-aman saja. Ini cepat. Mayat ini mesti kembali dapat kehidupan baru dalam Kristus. Amin. Nah, karena saya pelajari, lewat doa kita melihat kemenangan. Kalau kita nggak berdoa, yang kita lihat cuma apa yang di depan mata kita. Makanya Alkitab bilang, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita.
Orang yang berdoa adalah orang datang pada Tuhan dan dia tahu persis Tuhan adalah sumber kemenangan. Apa artinya kita menerima tubuh dan darah Kristus? Kita tahu Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah curahkan darah buat kita. Yesus sudah bayar lunas. Sama-sama bilang sama saya, bayar lunas. Saudara di rumah ketik live chat saudara, bayar lunas. Yes, bayar lunas. Yes, bayar lunas. Yes, bayar lunas. Tetapi iblis mau kita hanya melihat keadaan. Wah, suami saya begini, wah istri saya begini, wah keadaan rumah tangga saya begini, wah ekonomi saya begini, wah bisnis susah, situasi politik berat, waduh masa muda hari-hari ini, pendeta banyak orang-orang jahat, pendeta banyak orang-orang pemfitnah, pendeta banyak orang-orang pengkhianat, pendeta. Tapi hari ini saya mau bilang, doa membuat kita melihat kemenangan. Doa membuat Paulus dapat berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Yang kedua saya pelajari, why prayer is so important? Karena lewat doa kita mendengar suara Tuhan. Ada banyak orang pikir doa saya ngomong sama Tuhan. Tapi saya mau bilang doa adalah sarana komunikasi kita sama Tuhan. Bayangkan what is a privilege. Kita bisa ngomong sama gubernur, itu udah asik. Kalau sudah ada masalah bisa ngomong sama Kapolda, itu asik. Sudah punya masalah dan bisa ngomong sama Jaksa Agung, sama Ketua Mahkamah Agung, itu luar biasa. Tapi hari ini saya mau bilang, kita bisa ngomong sama Tuhan dan segala Tuhan, Raja dan segala Raja. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. If we know the importance of prayer, kalau kita tahu pentingnya makna doa, selalu saya bilang terlalu bodoh kalau kita tidak berdoa. Bu, ibu aja kalau ada masalah, biasanya senang ngomong sama suami. Dan selalu saya bilang, istri yang kalau ada masalah curhat sama suami, itu istri yang hebat. Ada yang bilang amin, gak apa-apa. Istri yang kalau ada masalah cuma curhat sama suami, itu hebat. Istri kalau ada masalah cuma curhat sama suami, itu istri yang hebat. Bu, kalau kau ada masalah kau curhat sama orang, bu, percayalah saya, potensi kebocoran itu besar. Baik bocor halus maupun bocor besar. Meskipun kau sambil nangis sudah ngomong, lu jangan bilang ya, cuma nama gua aja lu, cuma nama lu aja gua cerita, gua udah gak tahan lagi gitu. Lu tuh teman yang paling gua bisa percaya. Walaupun sudah pakai permukaan yang sesahdu itu. 2 bulan kemudian sampai rapat PBB membahas persoalan saudara. Orang yang paling bisa jaga rahasia itu suami saudara. Saudara kalau cerita sama suami nggak mungkin bocor kemana-mana. Dia dengerin aja belum tentu kok. Dia cuma 15 menit kemudian tanya, tadi aku cerita apa? Emang kamu cerita? Kita bisa cerita sama orang aja udah seneng. Seorang psikolog bilang begini, kalau kita bisa cerita masalah kita dengan orang yang tepat, maka setengah dari masalah kita sudah hilang. Baru cerita, belum dapat masukan. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saya cerita sama orang yang salah, bisa-bisa 2 kali lipat masalah menimpa saudara. Tapi ini yang saya jelaskan, kalau kita ngomong sama Tuhan, kita dengar suara Tuhan, maka yang ada damai sejahtera, kekuatan dan sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya selalu saya bilang terlalu rugi kalau kita nggak suka doa. Dan yang ketiga, mengapa doa itu penting? Karena lewat doa kita mengalami tuntunan Tuhan. Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan dia bilang, melewati lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Orang bertindak biasanya 2 hal. Yang pertama karena suara orang banyak, yang kedua karena naluri. Tapi
Tapi anak Tuhan tidak bertindak karena suara orang banyak. Anak Tuhan tidak bertindak berdasarkan naluri. Tapi anak Tuhan bertindak berdasarkan tuntunan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya perlu tuntunan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya perlu tuntunan Tuhan. Sama-sama bilang saya perlu tuntunan Tuhan. Satu kali murid-murid Yesus berhadapan dengan masalah. Karena 5.000 orang bersama dengan Yesus. Tapi sampai satu hari akhirnya mereka kehabisan bahan makanan. Mereka kehabisan segala sesuatu. Mereka mulai berdiskusi. Saya percaya diskusi mereka adalah what should we do? Yang satu bilang, what can we do? Okay, what do we have? Apa yang kita punya? Sebagian bilang ya kita punya beberapa roti, sebagian bilang kita punya uang 200 dinar. Lalu mereka mulai bahas. Dan ini yang saya mau bilang. Kalau kita ikuti suara orang banyak, kita ikuti naluri kita bisa salah. Tapi dalam hidup saya terlalu percaya. Ikut jalan Tuhan gak mungkin salah. Sama-sama bilang sama saya ikut jalan Tuhan. Nggak mungkin salah. Siapa yang setuju sama saya? Saudara di rumah ketika live chat saudara ikut jalan Tuhan tidak mungkin salah. Tiba-tiba Yesus ngomong sesuatu yang sangat tidak populis. Yesus ngomong sesuatu yang sangat tidak dipahami oleh orang zaman itu. Karena Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Sebagian mereka bilang, what? Tapi ini yang saya mau bilang. Yesus bukan hanya berikan tuntutan, tapi Yesus beri tuntunan. Bu, suami kasih tuntutan atau tuntunan, Bu? Nuntut mulu dia pendeta. Suruh masak ini, suruh begini. Gaji kepotong terus. Pak, istri beri tuntutan atau tuntunan, Pak? Bos di kantor kasih tuntutan atau tuntunan? Orang tua saudara kasih tuntutan atau tuntunan? Ini yang indahnya Tuhan kita. Kamu harus beri mereka makan. Mereka protes. Kami gak mungkin. Uang 200 dinar juga gak cukup. Artinya uang di kas kami cuma 200 dinar. Gak cukup untuk membelanjakan mereka roti. Yesus bilang berapa roti yang ada pada kamu, coba periksa. Petrus langsung bilang ada 5 keturunan roti dan 2 ekor ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Saudaraku, Yesus ambil. Yesus ucapkan syukur. Dia beri makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak. Sampai perahunya, sampai semuanya sisa 12 bakul. Dan masing-masing pulang bawa bakul yang penuh berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Pak, jangan bilang gak ada jalan. Ibu, jangan bilang gak ada jalan. Adik-adik muda, jangan bilang gak ada jalan. Doa. Minta tuntunan Tuhan yang mengarahkan saudara di jalan-jalan kedahsyatannya. Haleluya. Selanjutnya, why prayer is so important? Yang pertama, karena lewat doa kita melihat kemenangan. Lewat doa kita mendengar suara Tuhan. Lewat doa kita mengalami tuntunan Tuhan. Dan lewat doa kita menyadari kesalahan kita serta hal-hal yang perlu kita perbaiki. Yang membuat kita berputar pada sebuah circle yang itu-itu aja dan gitu-gitu doang. Karena kita sibuk mengkoreksi orang. Tapi lupa membangun peningkatan pada diri kita. Halo? Kita sibuk apa saudara? Kita sibuk apa saudara? Mengkoreksi orang. Sampai lupa membangun peningkatan di dalam diri kita. Kita sibuk apa saudara? Sampai lupa apa?
membangun peningkatan di dalam diri kita. Menjumpai kesalahan siapapun tidak berarti banyak dalam hidup kita. Nggak ada gunanya kita robah semua orang. Banyak istri kan bilang, suami saya nggak benar sih pendeta, mertua saya nggak benar sih pendeta. Mau benar atau nggak benar biarkan. Tapi tugas kita memancarkan kasih Tuhan. Hanya orang-orang yang suka berdoa, yang selalu mau membuat peningkatan dalam dirinya. Daud ketika dia buat salah, dia cuma bilang, I have sinned before you God. Aku bersalah di hadapan Tuhan. Kenapa masalah rumah tangga beres? Karena istri selalu bilang, suami saya salah. Suami bilang, istri saya salah. Sehingga doa kita berbunyi, Tuhan robah dia, robah dia, robah dia. Sekarang saya mau tanya, jawab jujur ya. Siapa yang tidak pernah berdoa? Dengar kalimatnya baik-baik. Siapa yang tidak pernah berdoa? Tuhan robah suami saya. Tuhan robah istri saya. Tuhan robah keadaan ini. Tuhan robah, Tuhan robah, Tuhan robah. Siapa yang enggak pernah? 1, 2, 3, 4, 5. Enggak saya lagi hitungin yang enggak pernah. Siapa yang kalau berdoa sebentar-bentar, Tuhan robah istri saya, Tuhan robah suami saya? Siapa yang tangannya lagi sakit? Kalau kita mau jujur, banyak suami doanya, Tuhan robah istri saya. Buat suami-suami yang suka berdoa, Tuhan robah istri saya. Pertanyaan saya, udah dijawab Tuhan belum? Udah dijawab belum? Saya mau bilang sampai Tuhan Yesus datang juga gak dijawab. Karena persoalannya bukan istrimu, tapi persoalannya adalah dalam dirimu sendiri. Istri-istri yang suka berdoa, Tuhan robah suami saya. Pertanyaan saya, udah dirobah belum? Sampai Tuhan Yesus datang juga gak mungkin doamu dipuaskan. Karena intinya bukan bagaimana dia berubah, bukan bagaimana keadaannya berubah, tapi bagaimana sayanya kuat. Maka saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam segala keadaan. Dan saya katakan amin. Jadi mulai hari ini, perintah saya sebagai gembala buat jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Apapun yang terjadi, jangan pernah berdoa, Tuhan robah bos saya, Tuhan robah orang tua saya, Tuhan robah mertua saya. Tapi change your prayer. Tuhan robah saya, supaya saya ngerti maksud Tuhan. Tuhan robah saya, supaya saya tetap kuat. Tuhan robah saya, supaya saya tetap bersyukur. Tuhan robah saya, supaya saya tetap melakukan kehendak Tuhan dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Klik. Akhirnya saya simpulkan, kenapa Tuhan bilang janganlah kamu munafik dalam doa. Saya coba pelajari bahasa aslinya, bahasa Yunaninya tentang kata munafik. Ternyata bahasa Yunani tentang munafik, terjemahan bebasnya ke bahasa Indonesia artinya pemain drama. Jadi seorang munafik adalah seorang yang memainkan peran. Padahal what is prayer? Prayer is be yourself. Doa itu artinya saya datang apa adanya sama Tuhan. Karena Tuhan yang melihat apa adanya akan menjadikan kita ada dalam rencananya yang dahsyat dan luar biasa. Berarti dalam doa jangan sok tahu, jangan sok jago, jangan sok pintar. Karena doa bukan pencitraan, tapi doa adalah ketulusan. Karena keperluan kita, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Siapa yang setuju saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan? Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya coba pelajari yang perlu kita mengerti tentang doa orang benar. Kenapa doa orang benar tidak boleh seperti orang munafik? Yang pertama, karena doa orang benar adalah doa yang sendiri bersama Tuhan. Coba lihat ayat ini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan apa? Membalasnya kepada. Sekali lagi. Doa bukan soal lokasinya. Saudara lagi di kereta boleh berdoa enggak? Saudara masuk kantor boleh berdoa enggak? Saudara di tempat umum boleh berdoa enggak? Tapi bukan supaya dilihat oleh mereka, tapi karena kita sadar betul bahwa kita nggak bisa tanpa Tuhan. Saya perhatikan orang sekarang urat malunya udah putus. Orang sekarang apa saudara? Urat malunya udah putus. Orang sekarang ngomong kadang-kala tanpa dasar. Yang penting ngomong dulu, sikat dulu, nggak mau tahu benar atau nggak ada malu-malunya. Saya suka bacain komentar-komentar di YouTube channel kita. Kadang-kala ada yang suka bilang gini, Pak Pendeta, tim hamba-hamba Tuhan, para pendoa, tolong doain dong, anak saya sakit. Tolong doain dong, saya mengajukan surat lamaran. Tolong doain dong, anak saya akan tes pelatnas. Tiba-tiba di bawahnya, yang tiba-tiba bilang begini, kenapa mesti minta doa sama orang? Emangnya orang itu lebih suci? Emang orang itu lebih dekat sama Tuhan? Doa itu sendiri aja. Terus dipakai ayat ini. Tuhan juga mendengar kalau kita doa di kamar. Gak usah doa di YouTube. Kedengarannya masuk akal. Tapi pertanyaan saya, salah gak minta doa sama orang? Kita minta doa sama orang bukan karena doa dia lebih dijawab daripada doa saya. Kita minta doa sama orang bukan berarti dia lebih suci dari kita. Kita minta doa sama orang karena Alkitab bilang 2 orang sepakat meminta apapun Tuhan mengabulkan dari sorga. Amin. Kita minta doa sama orang bukti kerendahan hati kita. Kita mau bersama-sama menghadap Tuhan dan memohon pertolongan rahmat dan anugerahnya yang sejati. Buat saya orang yang bilang gak usah minta doa sama orang adalah orang-orang sombong yang tengil. Yang merasa gue juga bisa. Tetapi yang saya percaya adalah orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia justru menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti doa adalah sebuah kebutuhan private. Kebutuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita butuh doa lebih dari segala-galanya. Yang setuju sama saya katakan, saya butuh doa lebih dari segala-galanya. Sama-sama bilang saya memerlukan doa lebih dari segala-galanya. Amin. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh munafik dalam doa? Yang pertama, karena doa orang benar adalah doa yang sendiri bersama Tuhan. Tuhan mau kita apa adanya. Tuhan mau lihat reaksi jujur kita dalam menghadapi segala situasi. Sehingga kadang-kala kita bilang, Tuhan saya tuh capek banget Tuhan. Tuhan saya sebagai manusia rasanya gak kuat. Tuhan saya kayaknya gak sanggup. Atau mungkin Tuhan tuh saya sebetulnya marah banget gitu Tuhan. Tapi kalau saya lampiaskan amarah saya, semuanya bisa parah Tuhan. Saya serahin semua sama Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih. Kalau saudara pelajari buku Mazmur, saudara lihat bagaimana dalam doanya Daud sangat polos dan jujur di hadapan Tuhan. Saya tidak mengajar saudara bagaimana mengucapkan kata-kata yang hebat dalam doa. Tapi saya mau saudara gak jaim sama Tuhan. He is your best father. Dia Bapa yang paling mengerti. Dan waktu kita terbuka jujur sama Tuhan, Tuhan nyatakan kemuliaan dengan dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, makanya saya bilang doa orang benar adalah apa saudara? Doa yang jujur dan sederhana. Klik. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu
Bertele-tele. Jangan kamu sok jago, sok pinter, sok pandai merangkai kata-kata seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan apa? Dikabulkan. Dia pikir kalau kita pencitraan sama Tuhan. Dia pikir kalau kita jaim sama Tuhan. Dia pikir kalau kita tunjuk jago sama Tuhan, maka Tuhan akan kagum lihat kita. Waduh, hebatnya orang ini. Tidak ada orang yang begitu hebat sampai dikagumi oleh Tuhan. Karena kita dalam doa tidak mencari pujian Tuhan, tapi kita dalam doa mencari perkenanan Tuhan. Waktu kita datang jujur apa adanya sama Tuhan. Orang kusta datang pada Yesus dan dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengan lain kata dia mau bilang, jalan apapun aku tidak bisa tertolong. Hanya tanganmu yang kuat yang dapat menyelesaikannya bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun yang perlu kita mengerti tentang doa orang benar, sehingga olehnya kita tidak bisa berlaku munafik. Yang pertama, karena doa orang benar adalah doa yang sendiri bersama Tuhan. Your private relation with God. Yang kedua, doa orang benar, doa yang jujur, doa yang sederhana, doa yang apa adanya. Dan yang ketiga, doa yang benar disertai keyakinan bahwa Allah mengerti hati kita. Coba lihat ayat ini, klik. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Buat orang Yahudi, doa itu sesuatu yang dihafal. Buat orang Yahudi, doa itu sebuah ritual belaka yang harus mereka jalani. Tetapi Yesus bilang, kamu jangan seperti mereka. Yang pertama, kunci doa adalah keyakinan. Bayangkan, saya datang pada Tuhan dan segala Tuhan, Raja dan segala Raja. Orang lain boleh mengandalkan Kapolres, orang lain boleh mengandalkan Kapolda, orang lain boleh mengandalkan Kapolri, orang lain boleh mengandalkan Jaksa Agung, tapi kita mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun, tapi kuncinya, kekuatannya adalah doa. Dari pihak Yesus, Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Kita udah punya senjatanya menghadapi apapun. Ketika kita disakiti, dicurangi, dikhianati, kita berdoa. Ketika kita dalam tekanan yang berat sekalipun, kita berdoa. Tapi sebaliknya, waktu berkat Tuhan bertubi-tubi dalam hidup kita, berdoalah. Adik-adik muda, kalau umurmu 32 dan kau belum dapat pasangan teman hidup, berdoa. Nggak usah maksain. Udahlah, yang second biarinlah, jangan. Tetap berdoa. Tapi buat saudara yang baru umur 23, yang naksir banyak, berdoalah. Karena salah juga kalau kebanyakan. Hidup ini, waktu kita berdoa, kita kagum bagaimana lihat Tuhan tutup pintu-pintu yang gak perlu, dan buka pintu-pintu yang penuh berkat di dalamnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.